Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya. Ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah. Ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah. Yang lain harus nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa. Tapi sisi lain kalau udah was-wasa, berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara 1 jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng, ibadahnya mungkin nggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau nggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia nggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, nggak tahu jalan. Dia sekamar itu berlima aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia nggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia nggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia nggak. Kenapa? Karena dia ya nggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah 1 lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu nggak seperti yang biasa, kurang empuk. Terus dari bawahnya tuh bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan. Tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain. Tapi dia dikasih extra bed, gak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid. Dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung. Takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Akhirnya dia karena takut nyasar. Ya udah di kamar aja, sholat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih, gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqa tuqati. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat.